banyak hiburan? Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa? Masuk area yang berada dekat di kawasan pemukiman adalah hal biasa bagi warga di daerah pedalaman Kalimantan. Seperti 2 ekor buaya yang terjebak di sungai kering ini, yang akhirnya menjadi tontonan gratis bagi warga. Lahan gambut yang mendominasi daratan di Pulau Kalimantan, salah satunya bisa ditemui di daerah paling selatan Kalimantan, yaitu Tanah Bumbu. Rawa-rawa dengan air tenangnya merupakan habitat yang sangat cocok bagi buaya rawa khas Kalimantan. 2 buaya malang di dalam sungai berlumpur ini mencoba bertahan hidup di tengah kemarau panjang yang membuat debit air menyusut, hingga meninggalkan kubangan-kubangan air berlumpur sebagai tempat untuk mendinginkan tubuh, sekaligus berlindung bagi buaya dari sengatan terik matahari. Sungai kering, pohon kering juga. Ya iya, kebetulan ini memang pada saat sekarang ini masuk musim kemarau. Kalau kering kayak gini, sumber air sulit sini ya Pak. Ya berarti kalau udah seperti itu, masing-masing kan mencari sumber air di tempat yang sama tuh. Otomatis saling bertemu ya, antara manusia sama satwa liar. Karena kan di Kalimantan ini kan masih banyak sekali habitat satwa liar yang alami di sini ya. Tanbu 1, Simpang 1. Masuk Simpang 1. Mohon izin laporan Komandan. Di daerah hutan, Paudua Padeku telah ditemukan oleh warga. Buaya liar Komandan, sejumlah 2 ekor. Langsung Komandan. Buaya Pak. Coba segera diantisipasi, diamankan, jangan sampai. Laporan Komandan, perintah dilaksanakan, jadi sementara saya beserta anggota amankan TKP Komandan. 86. Saya segera ke lokasi. Apa Pak? Buaya? Penemuan buaya ini. Penemuan buaya? Iya. Masuk ke pemukiman masyarakat. Oh iya Pak? Iya. Aduh. Mas, cepetan Mas. Tancap gas menjadi satu-satunya pilihan untuk bisa segera sampai ke lokasi ditemukannya 2 ekor buaya rawa jalanan tanah berbatu khas pedalaman Kalimantan, menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang ingin buru-buru sampai di lokasi. Kayaknya jalan-jalan hari ini sama Pak Winarto ditunda dulu karena barusan Pak Winarto dapat laporan dari anak buahnya bahwa ada penemuan buaya di sekitar Simpang 4 sana. Di warga yang nemuin. Jauh ya Pak? Nah, lumayan ini. Bawa bapak ibu tolong, mundur Pak. Ya. Ini buaya liar Pak, tolong Pak. Mundur. Untuk ibu yang punya anak, Sementara di lokasi sungai kering, warga semakin banyak berdatangan untuk menonton 2 ekor buaya malang yang masih tampak tenang. ditemukan warga. Ada 2 buaya dan ditemukan warga dan diduga liar dan kita belum tahu arahnya dari mana buayanya dan. Sungainya tembusnya kemana nih? Sana? Ke pemukiman warga juga. Kalau ke ini nggak jelas hulunya ya? Kecil soalnya. Ngomong di sinilah, sisa-sisa yang air yang masih ada. Oh. Mungkin, Asalnya mungkin dari sana, dari muara. Aduh, Dia mencari air ini gede lagi ya. besar sekali. Besar. Ini ada 2 ekor buaya nih. Kalau dilihat dari jauh sih kayak muara semua ya. Ukurannya ada yang 3 meter, ada yang mungkin 3,5 meteran. Ini buaya yang ganas, mungkin buaya liar. Cuma mereka kayaknya dehidrasi semua, kekurangan air. Jadi harus diselamatin, harus diangkat, terus dipindahin ke pusat perlindungan satwa. Karena kalau misalkan kita biarin di sini, khawatir malah dibunuh warga atau mungkin mati kekeringan. Kasihan Pak. Waduh, ini yang satu malah nggak gerak sama sekali kayaknya ya. Ini nggak gerak ya dari tadi ya? Hah? Coba pinjam. Buaya yang satunya justru terlihat agak sedikit luka ya di bagian moncongnya. Moncongnya luka Pak. Kayaknya berkelahi dia. Berkelahi dan ada beberapa luka juga di tubuhnya tuh, luka-luka robek gitu. Mereka akan berjuang mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan air di sekitar sini. Lihat daerah ini kering banget. Pak, kayaknya kita perlu kita harus evakuasi buaya ini keluar tempat ini. Nah itu kedua, ini ada nggak ya penangkaran di sini Pak? Saya bingung nih.
mau taruh di mana ya? Oh, ini Mas. Hah? Kebetulan kita ada untuk Ya? konservasi Buaya? buaya. Wih. Kita punya penangkaran. Kebetulan total ada 38 ekor, tambah 2 ini mungkin jadi bertambah 40 ekor. Oh gitu. Kalau boleh Pak, ini kita bawa nanti kalau sudah dievakuasi kita bawa. Alhamdulillah. Iya. Yang bikin saya bingung dari tadi itu mau ditaruh di mana, dibawa Iya, kemana gitu loh Pak. Karena kan Jadi kebetulan kebetulan ada juga Iya, ada nih Pak. Pak Immanuel. Iya. Dan nah sekarang kendala pertama sudah nggak ada nih. Mas sekarang nangkepnya nih. Nangkepnya yang harus dipikirin lagi ya. Teman-teman tolong kerjasamanya ya untuk dibantu proses penangkapannya. Ada masyarakat Iya, Pak. biasa kepada Iya, masyarakat. siap. Penangkapan buaya di Sungai Kering lebih mudah dibandingkan di dalam air. Namun meski demikian, di Sungai Kering berlumpur ini saya tetap harus berhati-hati karena lumpurnya sendiri lumayan dalam sehingga bisa menghambat gerakan saya nantinya. Untuk menghindari lumpur di tengah sungai yang dapat menghambat gerakan, saya mencoba memancing buaya berjalan ke pinggir sungai. Karena jika saya memaksakan masuk ke dalam lumpur, bisa-bisa berakibat fatal. Setelah menjauhkan posisi kedua buaya dan memancing salah satu ke pinggir sungai, saatnya saya memasukkan tali simpul ke ujung moncong buaya. Agak mundur lagi nih Pak. Evakuasi buaya ini. Memisahkan atau menjauhkan kedua buaya, saya lakukan untuk meminimalisir resiko saat saya dan warga melakukan proses evakuasi. Tarik terus. Jika keduanya berdekatan, akan berbahaya bagi saya dan warga tentunya. Dimanapun tempatnya, buaya tetaplah buaya. Sosok predator yang melekat pada reptil satu ini tidak serta-merta merubah sifatnya meski berada di Sungai Kering. Naluri membunuhnya masih cukup besar. Ada beberapa bagian tubuh yang memang terluka ya. Yang satu ini bagian mulutnya juga terluka. Yang itu pun sama. Lihat ini. Lihat ada darah yang menempel di karung ini. Darah ini berasal dari bagian lehernya buaya siam ini. Ini adalah jenis buaya siam, Crocodylus siamensis. Habitatnya itu di Asia Tenggara, di pedalaman Pulau Kalimantan ataupun di Sumatera. Dan buaya siam merupakan buaya yang cukup langka ya, karena memang merupakan buaya yang saat ini populasinya di alam sangat berkurang. Habitatnya itu di rawa-rawa pedalaman Kalimantan. Dan kalau saat musim kering kayak gini, biasanya mereka ini jadi satu sama buaya muara. Nah, buaya muara ini adalah buaya terganas, sedangkan buaya siam ini buaya rawa yang nggak terlalu ganas. Nah, ketika mereka bertemu, mereka memperebutkan wilayah, mereka memperebutkan teritorialnya masing-masing untuk mendapatkan air dan makanan. Akhirnya mereka berkelahi di satu tempat seperti ini. Pada akhirnya mereka sama-sama lemes, sama-sama luka, dan kalau kita nggak tolong, mereka bisa mati. Biar bagaimanapun, buaya merupakan satwa asli Indonesia yang harus dilestarikan. Karena kalau misalkan kita biarkan seperti ini sampai mereka mati, kasihan juga. Dua buaya ini umurnya sudah tua. Yang satu ini mungkin sudah 15 sampai 20 tahunan. Sedangkan yang kecilnya itu sekitar 15 tahun. Buaya adalah hewan yang bisa bertahan hidup itu panjang ya, bahkan lebih panjang dari manusia, bisa sampai 100 tahunan. Oke. Warga di sini sudah terbiasa melihat buaya masuk ke wilayah mereka dan mereka membantu dengan sangat cepat ya di sini ya. Kita juga selain dibantu warga, dibantu teman-teman dari perusahaan sekitar. Oke. Lihat ini. Nah Pak, alhamdulillah nih buayanya udah bisa naik nih.